agar supaya sholat berjamaah kita sah. Yaitu ayat yang makmum al-qudwata awil jama'ata awil makmumiyata. Ini penting, Pak. Ya, sebagai makmum, ya ini sebagai makmum baik. Kalau imam aman, makmum wajib berniat usolli fardhu subuh. Jadi apa rakaat tadi ada makmuman disebutkan, jadi harus disebutkan wajib. Kalau tidak disebutkan jatuhnya masalah. Masalahnya apa? Kita tidak dapat pahala sholat berjamaah. Sudah capek-capek datang kok. Cuma gara-gara makmum disebutkan makmum saja, akhirnya terhitung dapat satu sholatnya satunya, sholatnya sendiri, furoda bahasanya. Ya, padahal jamaahnya ramai. Karena makmum tidak menyebutkan makmuman, akhirnya dia terhitung sholat sendiri. Atau begini, kalau tidak sebut makmuman, ada orang yang misalnya di depan jenengan dari sholat. Nah ini entah dia barangkali sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi kan datang aja. Biasanya, mohon maaf, ini kita punya praktik. Biasanya kalau kita datang, dia tahu bahwasanya ada orang di belakang, kita tepuk. Bisa gitu Pak kan? Nah, itu hanya kasih kabar, tepuk. Ya, kalau jenengan tidak tepuk, misalnya, itu cukup dia. Saya jadikan orang depan saya seperti imam. Itu sudah tepuk semua. Ya, nah di sini masalahnya bagi siapa? Bagi orang yang dijadikan imam. Kalau kita tidak tepuk, ya, dia tidak berniat. Ya, dia tidak berniat. Kalau kita tepuk, dia sadar ada orang di belakang saya, maka saya berniat sebagai imam. Ya, nah kita bahas. Kalau sampai jenengan tidak kasih tahu, misalnya dia di tempat sholat, kita agak belakang sedikit. Yang penting jenengan tahu pergerakan dia. Allahu Akbar. Jenengan dapat pahala sholat berjamaah, imam sholat sendiri. Ini akan saudara. Tapi jangan begitu juga. Biar supaya kita dapat pahala, jenengan dapat pahala berjamaah, orang yang kita jadikan imam juga dapat pahala berjamaah. Nah, ini ilmunya. Ya, ini ilmu. Nah, maka sekitar kalau ternyata falau taba'a imamah bila niyatin fil ini. Nah, ternyata kita ikut orang dalam satu rukun, cuma kita nggak pakai niat makmum yang tadi disebutkan. Tidak disebutkan makmum. Wa qala intizar. Satu rukun lah. Maka mohon maaf Pak, jenengan sholat, ada orang. Jenengan tidak bilang makmum, sholat foto turi apa akan sebut berarti tidak kita alasan apa. Tiba-tiba berlalu satu rukun. Satu rukun bisa kita Al-Fatihah. Tak. Kalau ingat saya tidak berniat makmum. Pada sholat itu kita sebagai makmum sholatnya batal. Lihat lagi, oke, baik. Batal. Suatu kategori makmuman. Allah Akbar. Itu baru sholat masa dapat juga pahala berjamaah. Maka disebutkan niat itu wajib bagi makmum, tidak imam. Imam tidak wajib Pak. Ya, illa kecuali arba'i sholawati, ada 4 sholat makmum itu imam harus berniat imaman
lillahi ta'ala. Ya, disebutkan yang pertama sholat Jumat. Maka imam, ya ini contoh, ini ilmunya para imam sekarang. Ini ilmunya para imam. Dan disebutkan sholat Jumat, imam harus punya sholat khutbah tidak imam disebutkan sebagai imam. Kalau tidak disebutkan ya disebutkan wajib masalahnya, harus disebutkan. Yang kedua, sholat mu'adah. Mu'adah ini juga kan sholat hati misalnya. Apa? Daripada saya santai-santai, saya mau pulang sholat hati saya. Sholat hati juga yang pertama sudah sah. Hanya pengen pulang aja. Berkali-kali itu tak masalah. Sampai masuk ke Indonesia dengan sholat hati pulang itu tak masalah. Ya, itu namanya sholat mu'adah. Mungkin ada teman, waktu saya itu, saya mau sholat berjamaah, cuma saya sendirian. Jadi kan sudah sholat, bantu saya. Nah, berarti kita yang minta bantu ini, itu niatnya uswati, dan maghribi, salata rakaati. Ini contoh saja. Mustaqbilal kiblati bukan adaan, tapi sebetulnya i'adatan. Bukan adaan, ya. I'adatan. Nah, i'adatan itu artinya kita sholat ulang. Tidak masalah. Ya, barangkali. Tapi disebutkan kalau kita yang jadi imam di sholat pengulangan itu harus menyebutkan imamah wajib. Seperti itu. Oke. Ada lagi sholat al-mabdurah jamaah. Misalnya jika saya berniat untuk berniat berkata sholatnya dipanjangkan. Saya kata pokoknya saya mau sholat. Ya, misalnya ya, diniatkan sholat, niat sholat saja. Sekiranya sholat tersebut dilaksanakan dalam keadaan berjamaah dan jatuhnya jenengan adalah imamnya, maka wajib menyebutkan imamah. Kalau tidak disebutkan, ada masalah. Seperti itu. Jadi disebutkan syarat yang ketiga, bahwasanya harus makmum itu berniat makmumah. Ini yang ketiga. Yang keempat disebutkan bahwasanya ayyatawafaqa al-musallatayn. Irama. Iramanya itu bukan irama. Kalau irama bentuknya nadu itu artinya pergerakannya itu sama. Dalam artinya dalam satu sholat satu misalnya satu rakaat itu sama. Ada al-fatihah, ruku, iktidal, sujud. Maksudnya antara sholat kita dan sholat imam itu sama, meskipun niatnya beda. Maksudnya begini. Meskipun beda rakaat harus sama, beda niat. Imam sholat sunnah, sholat sunnah kan biasanya kejadian seperti itu Pak. Mungkin ada orang lihat ada orang sedang sholat sunnah, tapi dia pasti sholat sunnah. Jadi kan kita akan sholat sebagai makmum, tapi sholatnya fardu. Sebutkan, sholatnya fardu, tidak masalah. Kita ikut sama orang yang sholat sunnah, sedangkan kita sholat wajib tidak masalah. Yang masalah kalau ternyata gerakannya ada yang beda. Misalnya sholat jenazah, ada jenazah di bawah di depan, orang sudah pada pantakan, tiba-tiba ada yang datang, tidak tahu mungkin bermaaf, belum ada ilmunya bahwasanya ini sholat jamaah. Kalau bahasa fikih itu korban ahli Islam, orang masuk Islam mungkin.
Atau disebutkan orang yang tinggal di pedalaman. Itu aja dua bahasa fikih kalau orang yang tidak tahu. Jadi sendiri-sendiri beberapa apa ya. Alhamdulillah itu sudah lama Islam, jadi harus tahu. Masalahnya kalau nggak tahu, nanti dikira tinggal di pedalaman. Nah, ada sholat jenazah. Ada orang itu masuk, dia mau sholat subuh bersama, nggak bisa. Ya, kenapa? Sholat jenazah itu 4 takbir. Allahu Akbar, cuma 4 takbir. Baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Baca sholawat, Allahu Akbar. Baca doa, Allahu Akbar. Kalau tak doa boleh, tidak ya. Itu rukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat jenazah. Kalau jenengan datang mau ikut sholat subuh, tidak bisa. Kenapa? Karena susunan sholatnya berbeda. Ya, susunan sholatnya berbeda. Atau jenengan ikut ke orang yang sedang sholat kusuf. Kusuf berarti gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari, nggak bisa. Karena kenapa? Ya, di sholat khusus ini terjadi 2 kali wukuf, ya, dan 2 kali berdiri. Kalau kan sholat gerhana gitu, alhamdulillah, alhamdulillah, dan selesai sujud, rukuk. Bagi lagi, diulang lagi. Jadi 1 rakaat ada 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri. Nah, ini kan berbeda Pak. Susunan sholat kita sholat fardu, kita mau ikut yang sholat jenazah atau sholat gerhana, gak bisa. Ya. Tapi yang penting aku tuh sudah bisa Pak. Entah yang di depan kita ini sebagai imam, dia mau sholat sunnah kah, dia mau sholat wajib, atau dia mau sholat apa saja, ya? Dia mau sholat apa saja, dia sholat maghrib, dia kan sholat isya, bisa saja. Aku bisa bilang ini orang ini sholat isya ini, cuma saya tadi sengaja, bisa tidak sibuk lah dengan sengaja, bahaya kalau kita bilang sengaja. Tidak sholat asar di sana. Nah, ini kan pas isya 4 rakaat, jadi mau kodok lah ya, sholat subuh. Udah nggak apa-apa, kalau ini orang sholat isya, aku lebih makmum begini saja. Ternyata sholat di fajr jam 7. Jadi kan sudah sholat isya di fajr. Jalan-jalan ke markas. Ternyata takbir al-ihsan. Saya bilang sekarang al-ihsan sholat isya jam 8. Bisa nggak? Ya, nggak masalah. Kan masih waktu sholat itu sholat. Jadi kan dari kesana, ini mereka mau sholat isya ini. Nah sudah, saya ikut. Tapi mumpung saya belum sholat zuhur atau asar tadi, saya lihat kodokan. Jadi mesti imam sama jamaah lain sholat isya adalah jenengan bilang usolli warbat isyai al-ba'da ka'atin mustaqilat kiblati kodokan. Nah sekarang ini kodokan. Jadi ada adaan, ada kodokan, ada 3. Jadi ada 3. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi ketemu dengan orang sholat sunnah 2 rakaat, jenengan mau sholat isya 4 rakaat, tidak masalah. Ikut saja. Ikut saja. Semuanya boleh. Yang penting tidak ada perbedaan urutan, itu aja. Bapak Ustaz, misalnya kita mau ada orang sholat Adha misalnya, kan 2 rakaat. Dari malam saya takbiran sampai jam 2 malam Ustaz. Akhirnya subuh lewat. Kira-kira bisa tidak ikut? Begini saja. Ini karena sholatnya kan, Pak Imamnya kan pakai sunnah takbir. Sebaiknya kita sholat saja, ikut sholat sunnah,
Nah kalau kodok ya kodok sendiri nggak masalah, itu aja. Kan lebih enak. Jadi sholatnya 2 kali. Ya, sunnah Idul Fitri atau Idul Adha dapat, jadikan juga mengganti kodok wajib subuh. Begitu saja. Ya, daripada mau hitung juga diganti subuh ketika sholat Idul Fitri. Nah, ini mau dapat sholat Idul Fitri Idul Adha, jadikan cara sholat subuh bagaimana? Takut kayak pas imam sujud kedua, angkat tangan turun sendiri. Ayo, tapi kan tidak enak jamaah di belakang gitu. Ayo, ketahuan. Nah seperti itu Pak. Nah, kemudian dilanjutkan, kita tidak boleh berpisah dengan imam pada sunnah yang mana sunnah itu buruk. Bahas itu buruknya. Sebutnya bahasa seperti itu. Sunnah bil fahishatil khulafah. Ada perkara sunnah yang dibuat sama Pak Imam. Ya, kita sebagai makmum ya ikut. Jangan kita berpisah. Ya, jadi kita berpisah. Contohnya seperti sujud sahwi. Sujud sahwi Pak. Sujud sahwi ini kalau misalnya ya, dikatakan imam lupa tasyahud awal lah misalnya. Sholat pagi 3 rakaat. Tiba-tiba imam mau maaf. Tiba-tiba dia harus tasyahud awal. Tiba-tiba imam dari sujud. Allahu Akbar. Imam sudah berdiri sempurna. Tiba-tiba maaf. Subhanallah. Ini patut dipahami Pak. Kalau imam sudah berdiri sempurna, ya. Jadi lo sudah yakin, kalau sudah berdiri sempurna, sudah haram kembali duduk. Ini Pak, tasyahud awal misalnya. Kalau imam sudah berdiri sempurna, sudah haram kembali lagi. Dia cerita subhanallah, 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 subhanallah. Tapi masalahnya imam sudah berdiri tegak. Sudah berdiri tegak, imam udah nggak bisa kembali seperti itu, ya udah tidak bisa kembali. Ini kan artinya imam lupa tasyahud awal. Akhirnya ketika tasyahud salam rakaat ketiga, sebelum salam, sebelum bilang assalamualaikum, itu ada namanya sujud sahwi. Sujudnya 2 kali, seperti sujud biasa. Dikirnya boleh subhanallah boleh. Atau pakai doanya sujud sahwi boleh, tidak masalah. Jadi kan tidak doa juga tidak masalah. Yang penting rukunnya adalah sujud. Ikut saja imam. Nah, sekiranya pas imam sujud sahwi, terus dia ini kan yang salah tadi Pak Imam. Kenapa saya harus ikut sujud sahwi misalnya? Nah, ini harus diikuti. Imam sujud sahwi jangan ikut. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak, ya udah putus jamaahnya. Kalau misalnya sekarang sholat yang 3 rakaat, ini sudah tasyahud akhir. Habis tasyahud awal, rakaat ketiga, sujud. Sebenarnya kan tasyahud akhir. Tiba-tiba imam berdiri rakaat keempat Pak. Itu kan sudah tasyahud akhir. Subhanallah. Ini orang yang tempat juga. Ini sudah berdiri, dia sudah yakin. Nah, di sini mohon maaf, jangan langsung dikasih ikhtiar. Tunggu Pak imamnya, nanti dia datang sampai dia punya tahiyat, tunggu aja. Karena kenapa? Tasyahud akhir ini kan rukunnya rukun panjang, dulu panjang, santai saja. Tunggu imam atau mukhalafah sudah. Ya Allah, atau saya lihat berpisah dari imam. Biarkan imam berdiri. Jadi kan assalamualaikum sholat seperti itu, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi kalau ada misalkan, ini sebagai solusi. Kalau ada gerakan-gerakan atau jadi kan masalah, ini imam sudah salah. Itu langsung biarkan mukhalafah saja.
Takutnya ketika kita mengatakan bahwasannya imam punya sholat ini udah gak sah. Nah, itu nggak bisa. Kita nggak bisa itu kepada orang yang kita yakini bahwasanya sholatnya sudah batal misalnya. Nggak bisa. Daripada dengan ragu-ragu, mana nih? Langsung dia namanya mukhalafah, dia berpisah dari sholat imam. Itu ditambah. Tidak mendapat salah sesuatu seorang itu tidak masalah. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Jadi misalnya kalau terjadi hal-hal dalam sholat, ini memang butuh dikaji. Ada ilmunya, mungkin kita yang belum tahu. Nah ini, insya Allah kita lihat sudah cukup kayaknya. Ya, sudah cukup sebenarnya. Insya Allah. Terlalu lama. Pembahasan pagi itu biasanya cepat sama. Di kode dari kita. Ini bisa selalu sedikit dari Insya Allah sudah lama. Kebiasaan yang pagi, ini mau kesuki itu pagi. Saya yakin ini sudah lebih dari 20. Jadi, insya Allah kita lihat semoga Allah beri istiqomah, Allah beri kesehatan, kebaikan-kebaikan. Itu lupa kita lihat hadir di majelis tadi, majelis itu kita pun berkhusus. Jadi majelis kita hidupkan, kemudian kita manfaatkan yang ada di Indonesia dimanapun, yang ada di Waina, Ustaz semua. Kita lihat dan ada yang temukan hati ini dan bapak-bapak yang bagian daripada itu membersihkan hati. Apalagi kita dimulai dengan sudah dimulai untuk selawatan. Kalau katanya ya guru-guru kita, ya tidak keluar dari majelis. Disebutkan tidak keluar orang dari majelis dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad. Kecuali pulangnya itu dapatnya dua, pengampunan dan dapat perlindungan dari Allah. Ya. Disebutkan sama Habib Salim Asy'ari Al-Makhluk. Ya, Habib Salim Asy'ari ini yang punya dulu beliau kakeknya ponakan berkawin dari Asy'ari dari kepala itu ponakan yang sekarang pakai ribat tadi. Ini pas depan apa? Itu beliau sudah didorong dengan kursi roda tua, tapi badan beliau masih subhanallah berisi. Beliau bolak-balik sama tadi. Ketika sholat Jumat, beliau kapasitasnya pasti sholat di masjid Jami'ah. Kalau pembacaan Maulid pasti di masjid Jami'ah. Beliau pasti ada. Tempatnya agak sedikit ujung-ujung, beliau sendiri biasa. Tapi ada kekaguan beliau ini, khotibnya ada. Karena ketahuan beliau ada pada suatu kesempatan, jadi kakaknya Habib Umar almarhum juga. Dan imamnya bersejarah. Itu lihat karena ada, beliau ikhtiar, memuliakan. Dikasihlah baiknya kepada almarhum Habib Salim Asy'ari. Disebutkan itu semua. Beliau tidak mengomongkan. Kita harus semua yang hadir di majelis dibacakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pulang-pulangnya mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Yang kedua, cukup dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau tidak perlu lagi bagi orang-orang yang merutinkan baca namanya hizib nawawi. Ada namanya hizib nawawi. Itu rutin dibaca santri-santri bahkan sholat isya. Itu hizibnya begini mohon ada begini, meludah ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Setelah baca hizib kayak gini, mohon maaf, kita meludah kayak membacakan misalnya 3 kali ke depan, ke belakang, ke kiri. Itu bahasanya kan ada fadilah tempat orang membaca hizib nawawi. Ini kan perlindungan. Disebutkan Habib Muhammad Salim Asy'ari, orang kalau sudah hadir ke majelis Maulid Nabi, karena biasanya pembacaannya kan pada isya kalau dulunya jelas. Tetapi pembacaan Maulid Nabi
waktunya baca isya. Sudah tidak perlu lagi baca hizib Nawawi. Karena bahkan itu melebihi katanya Habib Al-Wahab pada Habib Salim Asy-Syafiri, perlindungannya lebih daripada perlindungan yang diberikan oleh orang baca hizib Imam Nawawi. Insyaallah bermanfaat. Kita harus mulai, ya. Mulai dari sini keberkahan yang dibawa pulang banyak, alhamdulillah. Jadi, sudah dapat dibaca Habib bulan yang penuh dosa, alhamdulillah diberikan perlindungan Allah. Dan kalau boleh pulang-pulang kita ini langsung ke rumah boleh. Berpuasa terus di rumah kasih. Pulang-pulang ke rumah supaya apa? Keberkahan yang ada di kita ini juga turun di keluarga kita. Dan insya Allah kalau bilang begini kita seperti jadi mana kasih. Bisa bapak perasaan ya. Penting. Insya Allah ada di markas juga. Barangkali habis ini ada di markas yang dia tembak. Atau seberapa kita lihat ambil itu. Kemudian kami ini ambil baik-baik. Kemudian kita mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.